Assalamualaikum teman-teman. Halo Zusaman Wikets Oish. Ketemu lagi di Nisha Diary. Hari ini kita akan bakal tutup pembahasan grammar bab 9 B2. Jadi buat kalian hari ini materinya lumayan penting, yaitu tentang einen Text Zusammen Hang Herstellen. Jadi intinya kita tuh akan belajar cara menyambungkan kata dan kalimat supaya lebih enak dibaca dan juga lebih logis gitu ya. Nah, mari kita mulai. Let's get. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama dulu. Di sini ada ein Text sollte verständlich und flüssig zu lesen sein. Ini PDF-nya tuh ini ya. Jadi artinya sebuah teks tuh harus mudah dipahami dan mengalir lancar gitu ya saat dibaca. Nah, untuk itu gitu ya, bagian-bagian kalimat dan seluruh kalimat dihubungkan secara logis satu sama lain. Jadi biar nggak patah-patah gitu ya. Pas dibaca kita tuh harus punya penghubung gitu. Punya kata penghubung. Nah, di sini ada 5 kategori penghubungnya di sini. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah artikel water. Artikel water atau kata sandang. Gunanya itu untuk menunjukkan benda yang sudah disebutkan sebelumnya agar pembaca tuh nggak bingung. Misalkan di situ ada bestimmter artikel, der, die, das gitu untuk benda yang sudah jelas atau disebutkan sebelumnya. Lalu bisa juga ada possessive artikelnya, yaitu mein, dein, sein menunjukkan kepemilikannya. Terus ada demonstrative artikel itu untuk menunjukkan ini, itu, yang seperti itu gitu ya. Terus lanjut ada kategori 2 itu adalah pronomen, kata gantinya ya. Kata gantinya ini adalah biar kita nggak mengulang-ulang nama orang atau benda yang sama, yaitu mulai dari personal pronomen pakainya er, es, si gitu kan. Terus ada demonstrative pronomen, yaitu dieser, jener, solcher, ini itu gitu. Relative pronomen gitu. Yang relative pronomen tuh lebih ke yang gitu ya. Yang atau yang di dalamnya indenen. Terus ada juga indenitif, indefinif, indefinite, indefinite pronomen. Indefinite pronomen itu jemand, niemand, man. Jadi kayak seseorang, tak seorang pun, atau orang secara umum gitu. Kita kasih contoh. Misalkan yang pertama tadi kategori 1 itu adalah artikel water, yaitu kata sandang. Biasanya misalkan kata sandang itu yaitu mulai dari adanya kata sandang itu bisa juga adanya der, die, das, terus ada possessive artikel dan lain sebagainya. Misalkan contohnya ich sah ein Haus. Saya melihat sebuah rumah. Nah, terus kita sebutkan lagi das Haus war rot gitu. Dasnya di situ das merujuk balik ke ein Haus tadi gitu. Terus untuk pronomen itu misalkan contohnya Peter sakit. Peter is krank, titik. Er bleibt im Bett gitu. Terus Ort und Zeitangaben yaitu keterangan waktu dan tempat gitu. Jadi buat kasih urutan struktur kejadiannya, tahun berapa, terus bisa ngomong pertama-tama, kemudian zuerst, dan gitu, dan lain sebagainya. Misalkan saya hari ini yang pertama minum kopi. Zuerst trinke ich Kaffee. Dan fang ich
zu arbeiten. Terus yang keempat ada Konnektoren und Satzadverbien, kata sambung dan kata keterangan. Gitu. Terus ini yaitu mulai dari penggunaan Hauptsatzkonnektoren, yaitu aber, oder, menghubungkan kalimat utama teman-teman ini ya. Terus ada Nebensatzkonnektoren, das, weil, obwohl, when, menghubungkan kalimat utama. Terus ada Satzadverbien, yaitu daher, deshalb, trotzdem, oleh karena itu, namun, gitu ya. Terus ada zweiteilige Konnektoren, nicht nur, sondern auch, bukan hanya tapi juga, gitu. Contohnya untuk Konnektoren und Satzadverbien, es regnet, gitu ya. Trotzdem gehe ich spazieren. Gitu, meskipun hujan saya tetap jalan-jalan. Terus yang kelima ada prepositional pronomen. Ini favoritnya banget nih, buat menyingkat kalimat kita bisa pakai kata ganti profesional. Kata ganti preposisional. Profesional. Jadi ini tuh buat nyingkat kalimat gitu. Buat nyingkat kalimat panjang kita pakainya bisa pakai dazu, damit, darüber, wozu, woran, worüber. Contohnya seperti itu. Misalkan ich denke an der Urlaub. Terus ich freue mich darauf, gitu. Nah, daraufnya ini merujuk kepada si urlaubnya itu. Ini den Urlaub ya, bukan der. Ich denke an den Urlaub. Nah, si daraufnya itu merujuk kepada Urlaub, gitu. Jadi untuk menyingkat dan lebih simple, gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk materi teks Zusammenhang, yaitu untuk belajar tulisan gitu, belajar menulis mulai dari adanya artikel Wörter, pronomen, und Zeitangaben dan lain sebagainya. Sekarang kita coba belajar penerapan penerapan dalam sebuah paragraf. Misalkan kemarin aku pergi ke mengunjungi sebuah museum. Gestern besuchte ich ein Museum. Nah, di sini ein Museum itu adalah artikel ya. Terus titik dort, dort itu tempatnya ya. Dort sah ich viele Gemälde. Aku melihat banyak lukisan gitu. Nah, misalkan lukisannya itu dari abad ke berapa? Si stammten aus gitu. Terus misalkan pertama-tama zuerst, ini waktunya ya, las ich di, aku melihat deskripsinya gitu ya. Beschreibungen, lanjut dan machte ich foto. Obwohl
Ini konektornya verboten, misalkan sebenarnya nggak boleh gitu fotonya. Gitu. Terus aku belajar banyak darinya. Ich habe viel, pakai yang darüber gelernt. Deshalb war es ein toller Tag. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu untuk paragrafnya. Kurang lebih seperti itu. Tentang apa yang kita pelajari. Mulai dari kalimat itu memang ada bagian-bagian dari artikel water, pronomen, terus keterangan waktu, tempat, konektoran, terus ada kata ganti preposisional gitu. Oke. Terima kasih sudah belajar bareng sama aku hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah dan penyebutannya. Kalian bisa cari referensi lain untuk belajar. Terima kasih sudah setia menonton Nisha Diary. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum. Vielen Dank für Zuschauer. Lern fleißig weiter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.